Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah IDK 2. Untuk kali ini kita akan masuk ke bahasan tentang toksikologi. Jadi seperti biasa untuk mata kuliah kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama penyampaian materi, yang kedua diskusi, yang ketiga adalah evaluasi. Lanjut ke sesi pertama. Pengertian dari toksikologi adalah di sini kita dapat mendefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Apabila zat kimia dikatakan beracun, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor tempat kerja, sifat zat tertentu, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek yang ditimbulkan. Jenis-jenis toksikologi. Jenis-jenis keracunan dapat dibagi menjadi yang pertama berdasarkan cara terjadinya. Ada self-poisoning. Pada keadaan ini pasien memakan obat dengan dosis yang berlebih, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tidak membahayakan. Pasien tidak bermaksud bunuh diri, tetapi hanya untuk mencari perhatian saja. Berikutnya ada attempted suicide. Pada keadaan ini pasien bermaksud untuk bunuh diri. Bisa berakhir dengan kematian atau pasien dapat sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang dipakai. Selanjutnya ada accidental poisoning, keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa adanya faktor kesengajaan. Kemudian ada homicidal poisoning, keracunan akibat tindakan kriminal, yaitu seseorang dengan sengaja meracuni orang lain. Selanjutnya ada berdasarkan jenis mula waktu terjadi. Keracunan kronik, keracunan yang gejalanya timbul perlahan dan lama setelah pajanan. Gejala dapat timbul secara akut setelah pemajanan berkali-kali dalam dosis relatif kecil. Ciri khasnya adalah zat penyebab diekskresikan 24 jam lebih lama dan waktu paruh lebih panjang sehingga terjadi akumulasi. Keracunan akut biasanya terjadi mendadak setelah makan sesuatu, sering mengenai banyak orang. Pada keracunan dapat mengenai seluruh keluarga atau penduduk sekampung. Gejalanya seperti sindrom penyakit muntah, diare, konvulsi, dan koma. Menurut alat tubuh yang terkena, pada jenis ini keracunan digolongkan berdasarkan organ yang terkena. Contohnya racun hati, ginjal, dan racun jantung. Menurut jenis bahan kimia, golongan bahan kimia tertentu biasanya memperlihatkan sifat toksis yang sama. Biasanya golongan alkohol, fenol, logam berat, organoklorin, dan yang lain. Bahan-bahan yang mengandung toksik. Yang pertama ada logam berat atau metaloid. Ada timbal, biasanya menyerang saraf, ginjal, dan darah. Ada Hg atau raksa, saraf dan ginjal, kadmium, merkuri, arsen, fosfor, besi, dan logam berat radioaktif. Kedua, bahan pelarut. Ada hidrokarbon alifatik, bensin, minyak, biasanya menyebabkan pusing, hidrokarbon terhalusigenasisasi. Ada kloroform, CCl4, hati, dan ginjal. Etanol atau metanol, saraf pusat, leukemia, saluran pencernaan, glikol, ginjal, hati, dapat juga menyebabkan tumor. Gas beracun, asfiksian sederhana,
N2 argon helium, sesak napas, kekurangan oksigen, asfiksian kimia asam sianida, HCN, asam sulfat, karbon monoksida, nitrogen oksida, pusing, sesak, kejang, pingsan. Karsinogenik ada benzen, leukemia, asbes menyerang paru-paru, bensidin kandung kencing, krom paru-paru, niftalalamin paru-paru, vinil klorida hati, paru-paru, saraf pusat dan darah. Kemudian yang terakhir ada pestisida, organoklorin, pusing, kejang, mungkin hilang ya, organofosfat, kesadaran, dan karbamat, kematian. Juga ada arsenik. Faktor yang mempengaruhi tingkat keracunan toksik terhadap tubuh. Yang pertama ada sifat fisik bahan kimia yang dapat berwujud gas atau uap, debu, kabut, foam, awan, dan asap. Yang kedua, dosis beracun, jumlah konsentrasi racun yang masuk dalam badan. Ketiga, lamanya pemaparan. Keempat, sifat zat kimia zat racun, jenis persenyamaannya, kelarutan dalam jaringan tubuh, dan jenis pelarut. Kelima, rute, jalan masuk ke tubuh atau badan, yang bisa melalui pernapasan, pencernaan, kulit, serta selaput lendir. Keenam, faktor-faktor pekerja seperti umur, jenis kelamin, derajat kesehatan tubuh, daya tahan, habituasi atau kebiasaan, nutrisi, tingkat kelemahan tubuh, dan faktor genetik. Gejala keracunan yang pertama ada yang gejala non-spesifik, pusing, mual, muntah, gemetar, lemah badan, pandangan berkurang-kurang, sukar tidur, nafsu makan berkurang, sukar konsentrasi, dan sebagainya. Gejala spesifik seperti sesak napas, muntah, sakit perut, diare, kejang-kejang, kram perut, gangguan mental, kelumpuhan, gangguan penglihatan, air liur berlebih, nyeri otot, koma, pingsan, dan yang lain. Klasifikasi dan karakteristik toksin atau bahan toksik. Yang pertama dapat diklasifikasikan dari organ tujuan, misalnya ginjal, hati, sistem hematopoietik, penggunaan misalnya pestisida, pelarut, dan food aditif, sumber misalnya tumbuhan atau hewan, efek yang ditimbulkan misalnya kanker dan mutasi, bentuk fisik misalnya gas, cair, debu, label kegunaan misalnya bahan peledak dan oksidator, susunan kimia misalnya amino aromatis, halogen, dan hidrokarbon, potensi racun misalnya organofosfat lebih toksik daripada karbamat. Sasaran organ yang diserang. Untuk mengerahkan efek toksik, agen harus dapat mencapai jaringan rentan organ sel atau kompartemen seluler, sub atau struktur dalam konsentrasi yang cukup pada waktu yang memadai pula. Artinya suatu paparan atau dosis yang tepat diperlukan. Dosis kecil alkohol tidak akan ada pengaruhnya, tapi dosis besar selama waktu yang lama dapat mempengaruhi organ rentan seperti hati dan akhirnya menyebabkan sirosis. Dosis optimal dari paracetamol akan menghilangkan rasa sakit, tetapi dosis yang melebihi jumlah ini dapat menyebabkan kerusakan hati. Di sisi lain, jumlah yang jauh lebih rendah daripada dosis optimal tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Gangguan toksik atau keracunan dari bahan kimia terhadap tubuh berbeda-beda. Misalnya, CCl4 dan benzen dapat menimbulkan kerusakan pada hati. Metal isosianat dapat menyebabkan kebutaan dan kematian. Senyawa merkuri dapat menimbulkan kelainan genetik atau keturunannya. Dan banyak senyawa organik yang mengandung cincin benzen, senyawa nikel, dan krom dapat bersifat karsinogenik atau penyebab dari kanker. Gangguan-gangguan tersebut sangat tergantung pada kondisi kesehatan orang yang terpapar. Kondisi badan yang sehat dan makanan yang bergizi akan mudah
mengganti kerusakan sel akibat keracunan. Sebaliknya, kondisi badan yang kurang gizi akan sangat rawan terhadap keracunan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi, dan setelah itu kita akan lakukan evaluasi. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan.